Ya, Bung Karno sepertinya sudah bisa melihat bahwa kalau PBB tidak fair atau tidak bisa betul-betul mengkontrol dengan merata gitu kan, semua itu akan jadi masalah. Dan menurut saya ini yang sedang terjadi, dan kenapa saya tuh melihat Putin have all the reasons. Mungkin dia sekarang adalah pengganti Soekarno yang di era 1960-an muncul di panggung dunia loh, untuk betul-betul menyatakan dunia memberikan itu suara kenabian. Seperti suara kenabian loh itu loh. Kalau iya kalau istilah Pak Sultan mesti ya suara kenabian lah. Maksudnya dia stand out itu nggak gampang loh dengan semua resikonya. Ya, gitu. Pak Prabowo ini kan sangat dekat dengan Menhannya Putin toh. Pak Prabowo ini kan. Saya nggak tahu, coba tanya aja ke Pak Prabowo. Saya nggak itu tahu. isunya udah kuat sekali itu Pak Prabowo itu hopengnya Menhannya Putin. Sekarang Menhan sama Menhan mereka udah hopeng udah begitu baik begitu. Apa Pak Prabowo nggak bisa mempengaruhi Indonesia untuk abstain begitu ya? Kalau saya kok lebih setuju Indonesia abstain ya, karena harusnya abstain. Iya, harusnya abstain Indonesia ini. Apalagi kalau kita melihat antara Ukraina dengan Rusia ini kan sebenarnya masalahnya menurut saya ya, masalah si Presiden Zelensky yang overacting kan, bukan masalah Ukrainanya, tapi overacting dari si presiden komedian ini kan, yang kemudian ditimpali sama si orang-orang di Belanda ini, senatornya, dia bilang harusnya kalau nggak suka sama presidennya nggak usah perang, hajar saja presidennya. Maksudnya begitu, maksud si orang Belanda kan begitu maunya. Kamu kan nggak suka sama Zelensky, ya bunuh aja orangnya, tapi jangan perang begitu loh. Ya kamu kirim orang kan bisa bunuh dia, misalnya bisa kasarnya begitu loh. Tapi kenapa harus perang begitu loh? Dalam termnya invasi, mengganti konyong-konyong kepala negara gitu kan, ya kan? Seorang kepala negara, kita masuk satu negara kita ganti gitu, itu bisa masuk dalam term invasi. Dan kalau invasi ya salah dong Rusia. Oh, itu termasuk invasi ya saya bilang tadi itu ya. Iya. Oke, Pak Freddy silakan. Iya, Pak Freddy. Bisa nanya aja loh, kalau ngasih pendapat juga nggak apa-apa. Ngasih pendapat juga apa, tapi jangan panjang-panjang kalau pendapat. Kita lagi mau denger Ibu Koni ya soalnya. Silakan Pak Freddy. Shalom, selamat malam. Shalom, Pak Jimmy. Salam sehat Bu Koni. Wah ini. Aduh, harus sehat selalu Pak Jimmy. Pak Jimmy sehat-sehat. Pak Freddy. Sorry Pak Freddy ya? Maka Pak Freddy. Ya, kita ini beruntung sekali karena jarang bisa dapat ilmu dari Bu Koni ini. Walaupun saya mantan tentara, tapi jarang bisa dapat ilmu dari Bu Koni. Maaf Bu Koni, saya tinggal aja supaya karena waktunya singkat. Nomor satu, ini kan diskusi bersambung dari waktu lalu ya. Ini Rusia versus Ukraina ini invasion or invite kan? Tapi banyak mengatakan ini Rusia bilang ini invite, walaupun Ukraina bilang ini invasion. Saya jadi ingat begini ya Bu Koni, waktu tahun 73-74, Gerald Ford dan Henry Kissinger ketemu Soeharto, seolah-olah mengundang Indonesia supaya masuk Timur Timur, kalau enggak komunis bisa berkembang. Ya itu tadi yang saya cerita, betul. Yang kedua, ini waktu kasus Irak menginvasi Kuwait, itu Saddam Hussein bilang dia diundang katanya. Ini bagaimana menurut Bu Koni ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan pernyataan Ibu tentang keseimbangan dunia. Sekarang kan di mana-mana sudah banyak blok-blok ya. NATO itu blok barat ya, termasuk Turki, Eropa Barat itu kan NATO. Kemudian Rusia, RRT, Korea Utara. Kemudian di Pasifik itu ada Australia, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Kemudian Timur Tengah itu ada Pakta Timur Tengah. Nah sekarang Indonesia bagaimana ini? Kok maunya sendirian? Apakah non-aligned ini masih relevan nggak? Ini kan mau jadi pahlawan tapi gimana Indonesia nih ya? Nah ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir nih Bu Koni, mohon maaf, mohon tanggapan juga. Ini bersambung dari diskusi yang kemarin. Soekarno pernah mengatakan begini. Zaman saya sekarang perjuangan itu masih lebih mendingan. Tapi nanti zaman Anda perjuangan makin sulit karena Anda akan menghadapi bangsa sendiri. Dan sekarang ini sudah terjadi kenyataan. Konflik internal, radikalisme, intoleran, yang bawa jual-jual primordialisme, bawa agama itu
mulai muncul di negara kita yang akan mengancam kehancuran. Ini kan juga, aduh saya juga ini karena bukunya adalah pakar pertahanan, mohon kira-kira pencerahan atau ilmunya lah buat kita semua. Terima kasih, shalom semuanya. Langsung aja Bu Koni. Terima kasih. Oke, kalau saya sih melihatnya enggak, kalau bahasa invite saya belum sampai, karena kalau invite itu mesti ada kata-kata misalnya atau ada semacam surat atau statement gitu. Nah, saya belum lihat itu siapa. Tapi yang saya lihat sekarang tetap masuknya tuh yang 3 besarnya gitu, dianggap antara invasi, aneksasi atau demilitarisasi. Saya up to this minute masih melihatnya sebenarnya demilitarisasi. Walaupun dia sudah dalam bentuk seperti invasi kan, karena dia maju terus kan. Tapi kan sebenarnya kan yang mau ditunjukkan sama Putin itu, loh kok warning awal nggak dengerin terus aja, dan dia merasa dia ditantang juga gitu dengan banyaknya masuknya senjata-senjata dan apapun juga bantuan ke Ukraine. Makanya tadi kalau saya tanyakan yang terakhir, Pak So, saya sih kita nggak bisa dalam posisi menjudge. Tapi kan sebenarnya ini lebih fair mana nih, kita biarkan perang dunia ketiga itu akan terjadi karena di drive urusan ini, atau kita betul-betul memaksa kemudian NATO menyatakan mengumumkan dengan jelas dia nggak akan pernah invite Ukraine untuk masuk ke NATO misalnya. Karena begini loh, saya nggak akan panjang, tapi saya itu sedang membahas atau sedang membuat paparan tentang bagaimana sekarang Rusia bukan saja di Black Sea tapi di Red Sea. Nah, jadi ini kalau lagi berkepanjangan bisa jadi panjang benar, karena makanya kemudian pantesan kemudian Israel duduk bersama negara Timur Tengah akan membuat fakta pertahanan Timur Tengah. Nah, itu merujuk juga kepada kemudian Indonesia mau dengan siapa. Saya kayaknya pernah bilang ya bahwa menjadi non-alignment itu mahal sekali, karena kita harus menjadi mandiri sangat seperti dulu Bung Karno dengan kekuatan militer terkuat di bagian selatannya gitu kan, dan juga kekuatan diplomasinya. Jangan aneh ya, saya tuh coba deh cek mana ada pernah negara keluar dari PBB masuk lagi, ya kan? Cuman Bung Karno bisa bikin begitu gitu. Ya kan, gagah banget gitu. Dan saya tuh suka banget pidato beliau ketika dia tuh kelihatannya beliau itu sepertinya udah bisa baca bahwa satu hari PBB itu nggak akan fair atau tidak akan act sebagai organisasi yang bisa afford semua orang. Bisa dia sampaikan di pidatonya itu bahwa this organization which has afforded us a hope will perhaps be disrupted. Dia udah bilang begitu. Dan itu kalau terjadi, dia bilang if that happens, the humanity as whole will suffer. Ya kan? Bukan humanity-nya, tapi a great dream, a great ideal will be shattered. Wah, saya tuh ngeliat pidato Bung Karno ini tuh apa ya? Dia kan kalau bikin pidato tuh pakai pointers, Pak Soza pernah lihat nggak? Dia nggak kayak kita bikin pidato panjang. Beliau tuh kalau bikin pointers. Nah, pointers terakhir Bung Karno bilang, remember you don't deal with words. Coba, you deal with men. Dreams of men, ideas of men, and the future of all men. Coba. Jadi menurut saya Bung Karno sepertinya sudah bisa melihat bahwa kalau PBB tidak fair atau tidak bisa betul-betul mengkontrol dengan merata gitu kan, semua itu akan jadi masalah. Dan menurut saya ini yang sedang terjadi, dan kenapa saya tuh melihat Putin have all the reasons. Mungkin dia sekarang adalah pengganti Soekarno yang di era 1960-an muncul di panggung dunia loh. Untuk betul-betul menyatakan dunia memberikan itu suara kenabian. Suara kenabian loh itu loh. Kalau istilah Pak Sultan mesti ya suara kenabian lah. Maksudnya dia stand out itu kan nggak gampang loh dengan semua resikonya. Ya. Gitu. Ya. Tadi ada yang tentang AUKUS semua. Iya betul Pak. Kalau terkait apa dan bagaimananya memang itu kita ada pilihan berat ya, karena yang saya khawatirkan cuma itu. Baik AUKUS, baik The Quad, baik the FPDA kan itu mostly dari NATO gitu kan, atau paling nggak aliansi Amerika. Jadi mudah sekali untuk bikin fakta pertahanan Indo-Pasifik. Nah terus kita sama siapa? Gitu. Artinya memang ada di PBB ini ada kubu ya, kelihatan ada kubu dan ada kekuatan pengaruh di sana, sehingga sekarang dunia ini miliknya kubu tertentu itu ya. Ya somehow kan seperti itu. Coba kalau kita lihat peta dunia ya, misalnya kita baca saja tentang pembagian, ya itu urusan Amerika Serikat, dia mau bagi US CENTCOM, US Indo-PACOM, apa segala macam itu terserah dia lah. Dan Putin juga keberatan gitu kan. Tapi kalau ketika sudah ada fakta gitu bergerak ke arah dia, ya dia keberatan gitu. Ya. Sama seperti sekarang Indonesia, saya rasa nggak keberatan. Kita bagian, kalau kita lihat peta dunia ini kita bagian dari Indo-Pasifik, Indo-PACOM sekarang namanya. Dulu namanya US PACOM ya. Sekarang jadinya total namanya US PACOM. Sekarang kita namanya Indo-PACOM. Nah,
kita nggak masalah kan, kita ada di bawah di wilayah Indo-Pacific Amerika Serikat. Tetapi mungkin akan masalah ketika tiba-tiba AUKUS kuat sama FPDA gabung. Ya kita senewan lah Pak, gimana nggak senewan? Dari mulai Christmas Island, oke, kemana lagi? Ke Singapura, Thailand, Malaysia, Malaysia, terus Filipina, ya kan? Kemudian Palau, Guam, Australia, ya kita dikepung lah kalau mau dibilang. Kalau itu terjadi gitu loh, gimana? Ya itu ya perasaannya mungkin yang dibuat oleh Putin, sehingga misalnya nih, saya nggak tahu nih, kita akan pindah ke Kalimantan. Apakah kita akan bilang jangan sampai gitu kan? Yang berbatasan banget kita dengan Malaysia itu menjadi bagian dari apa? Mungkin aja kan satu hari kita akan merasa uncomfortable kalau ada rudal mengarah ke kita, misalnya gitu. Ini sebelum ke Pak Robert Mawengkang, Pak Prabowo ini kan sangat dekat dengan Menhannya Putin, toh. Pak Prabowo ini kan. Saya nggak tahu, coba ditanya aja ke Pak Prabowo. Saya nggak itu tahu. isunya udah kuat sekali itu, Pak Prabowo itu hopengnya Menhannya Putin. Sekarang Menhan sama Menhan, mereka udah hopeng udah begitu baik begitu. Apa Pak Prabowo nggak bisa mempengaruhi Indonesia untuk abstain begitu ya? Kalau saya kok lebih setuju Indonesia abstain ya, karena satu harusnya abstain. Ya, harusnya abstain Indonesia ini. Apalagi kalau kita melihat antara Ukraina dengan Rusia ini kan sebenarnya masalahnya menurut saya ya, masalah si Presiden Zelensky yang overacting kan, bukan masalah Ukrainanya, tapi overacting dari si presiden komedian ini kan, yang kemudian ditimpali sama si orang-orang di Belanda ini, senatornya, dia bilang harusnya kalau nggak suka sama presidennya, nggak usah perang, hajar saja presidennya. Maksudnya begitu, maksud si orang Belanda kan begitu maunya. Kamu kan nggak suka sama Zelensky, ya bunuh aja orangnya, tapi jangan perang begitu loh. Ya kamu kirim orang kan bisa bunuh dia, misalnya bisa kasarnya begitu loh. Tapi kenapa harus perang begitu loh? Dalam termnya invasi mengganti konyong-konyong kepala negara gitu kan, ya kan? Seorang kepala negara, kita masuk suatu negara, kita ganti gitu. Itu bisa masuk dalam term invasi. Dan kalau invasi ya salah dong Rusia. Oh, itu termasuk invasi ya saya bilang tadi itu ya. Iya, atau menguasai daerah atau untuk mengganti pemerintahan berkuasa. Itu invasi. Itu masuk dalam term invasi. Nah, invasi. Nah, Putin nggak mau, dia jauh-jauh dia tahu bener dong, dia nggak mau ke sana gitu loh. Jadi dia tuh sebenarnya begini, gua bikin demilitarisasi nih dari pinggir banget nih, dari timur gini kan, dari Donetsk ke dari Crimea area gitu kan. Nah, lu pikir nggak nih gua nggak main-main? Mungkin maksudnya dia udah deh, ya kan, duduk baik-baik, menyatakan oke lah, gua ngerti maksud lu, sekarang gua nggak akan jadi bagian dari NATO, kan tinggal ngomong begitu. Nah, mungkin dia mau ngomong begitu, saya nggak tahu. Pokoknya kalau saya lihat muka dia tuh kayak bingung terus ya. Nah, kemudian mungkin dibikin PD, saya nggak tahu apakah Amerika Serikat yang bikin PD, apakah Perancis, apakah Jerman, apakah siapa, saya nggak tahu. Dan NATO country itu yang bikin PD dan supply terus senjata. Nah, hati-hati dengan supply senjata, ya kan? Karena menurut saya kadang-kadang senjata masuk dalam bentuk seperti ini bukan bentuk bantuan. Ini kan bentuk dagang aja, pasar gelap yang tadi saya bilang, anytime bisa terjadi. Oke, Pak Robert, Amerika, aktivis kita. Kalau mau Pak Paul, Pak Freddy, ada yang ketinggalan Pak Freddy tadi. Yang konflik internal itu yang dikatakan Soekarno itu kan sekarang ternyata kenyataan tuh. Oh iya, konflik internal. Oh iya betul. Bagaimana bukunya kira-kira? Itu yang mesti kita harus selesaikan Pak Freddy, karena menurut saya tadi saya sampaikan di depan ya, Ukraine itu tanpa adanya Rusia pun menurut saya bisa pecah. Terbongkar. Ya, karena apa? Karena tadi sisi baratnya betul-betul tidak berbahasa Rusia, ya kan? Mereka berbahasa Ukraine, tidak suka Rusia, mereka merasa lebih Eropa. Di sisi timur mereka tidak berbahasa Ukraine, mereka berbahasa Rusia, ya kan? Mereka itu kan satu rumpun toh, satu bukan satu rumpun lagi, satu orang ibu kota pernah tukeran, sejarahnya tuh awal semua di Kiev. Makanya Kiev awalnya kan semua terbentuknya Uni Soviet kan dari Kiev. Makanya ya kan? Kiev babak belur tuh aku sedihnya setengah mati pas tahu, makanya ini gimana sih gitu loh. Moga-moga bisa milih-milih gitu gedung mana kenapa gitu kan. Tapi intinya adalah ya itulah, kalau manusia sudah pada tingkat apa ya? Ada pride bercampur aduk lah, ada pride negara, ada merasa dipermainkan, merasa tidak difasilitasi. Gimana sih saya tadi bilang, elemen negara ya untuk berdialog dilakukan semua oleh Putin. Diplomatik sudah tidak direspon, ya kan? Kemudian information sudah gitu kan, tidak juga. Kemudian dari faktor militer ini sedang, ya kan,
Kemudian ekonomi dihajar dia habis-habisan. Jadi apa ya? Menurut saya ya dia tercorner gitu, dan Putin itu sudah bilang bahwa kamu akan melihat apa yang kamu akan tidak pernah bayangkan. And he did it. Sebentar, kenapa di Indonesia yang berpendapat seperti ini hanya Dr. Koni dengan Prof. Hikmawanto ya? Yang lain tahu. beda semua pendapatnya loh. Nggak tahu saya. Ya ini memang ini saya rada-rada bingung ini. Silakan.